Wow, guys, dikatakan oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi, negara-negara asing harus bergantung kepada Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Jokowi, di mana negara-negara asing harus dibuat bergantung dengan Indonesia. Wow, ada apa nih guys? Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video nih guys. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung pada kita. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, 3 berita yang cukup panas. Kekalahan Indonesia di WTO ternyata kini membuat negara kita semakin beringas bos. Bukannya kena mental, Indonesia pun kini malah akan semakin memperluas pelarangan ekspor bahkan sampai ke bahan pangan. Dan tak tanggung-tanggung bos, Indonesia pun kini berencana akan membuat nasib negara-negara lain tergantung kepada negara kita, Indonesia. Ibarat kata semakin dikepret semakin kuat. Bagaimanakah strategi Indonesia sebenarnya dalam rangka melawan kelompok negara-negara maju yang tidak ingin Indonesia menjadi maju? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari TNI Angkatan Laut yang kini lagi-lagi membuat pangkalan militer baru tepat di samping 2 negara tetangga bos, yaitu di samping Timur Leste dan Australia. Nah, lantas apakah tujuan utama TNI Angkatan Laut membangun pangkalan di sana? Ancaman apakah yang sebenarnya diwaspadai oleh Indonesia? Setelah ini kita bahas. Dan selanjutnya berita ketiga yang cukup amsyong. Baru-baru ini datang lagi dari jet tempur tercanggih Amerika yaitu F-35B Lightning II yang usai mendarat darurat langsung berjalan dengan gaya baru bos, yaitu gaya nungging. Nah, lantas ada apakah gerangan jet tempur ini berjalan dengan gaya nungging seperti di gambar? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang langsung bangkit walaupun baru saja kalah dihantam Uni Eropa dalam gugatan nikel di WTO. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden Jokowi pun baru-baru ini menyatakan bakal mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan tak main-main bos. Walaupun kalah, Indonesia pun kini malah semakin beringas. Kini tak cuma nikel saja. Pak Jokowi pun menyatakan bakal memperluas larangan ekspor bahan tambang mentah hingga hasil pertanian. Dan komoditas selanjutnya yang bakal dilarang untuk diekspor bahan mentahnya adalah bauksit hingga kopi. Cukup sangar nih bos. Beliau katakan, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus-ratus tahun kita mengekspor itu. Stop. Cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada, ujar beliau. Selain itu kini beliau dengan cara ini pun berencana akan membuat nasib negara-negara lain tergantung pada Indonesia bos. Presiden pun menekankan pentingnya membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Karena menurutnya itu merupakan salah satu kunci dalam membangun ekonomi Indonesia menuju negara maju.
Beliau pun mendorong terciptanya sebuah desain yang dapat membuat negara-negara lain memiliki ketergantungan terhadap suatu produk buatan Indonesia. Dan beliau pun mencontohkan Taiwan, di mana kini Taiwan mampu membuat chip dan kini banyak negara tergantung pada chip buatan Taiwan. Presiden Jokowi pun menekankan bahwa Indonesia juga bisa seperti itu, bos. Karena Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, timah dengan potensi yang besar. Dia mencontohkan Indonesia bisa memproduksi baterai kendaraan listrik dan membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Strategi yang mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. TNI Angkatan Laut pun kini akan kembali membangun pangkalan militer baru tepat di sebelah negara Timor Leste dan Australia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, TNI Angkatan Laut pun berencana membangun pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan juga Australia. Menurut Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Marsait Latukonsina mengatakan bahwa kehadiran Lanal di Pulau Moa juga bertujuan untuk merespon perkembangan strategis dalam mengamankan wilayah perairan di Provinsi Maluku. Tingkat kerawanan laut wilayah Maluku menurut catatan memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia, bos. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat maupun kapal-kapal nelayan, serta fakta yang ditemukan di lapangan, hampir seluruh wilayah perairan Maluku rawan, terutama terkait penangkapan ikan secara ilegal yang sering terjadi. Beliau pun berharap agar pembentukan Lanal di Pulau Moa, Maluku Barat Daya ini akan lebih meningkatkan pengawasan wilayah perairan Maluku, terutama di perbatasan dengan negara tetangga, sekaligus mengurangi tingkat kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di laut. Mantap jos. Boskin. Mantap jos. Guys, kalau kita tengok ini berkaitan mengenai isu nikel. Dia bermula dengan apabila Indonesia ini diberi gugatan dalam membuat satu sterilisasi terhadap nikel dan dibawalah di dalam persidangan WTO, dan kalau kita tengok gugatan ini mendapat kecaman daripada semua ahli-ahli persidangan WTO, dan pada bulan 10 pada tahun ini dikatakan Indonesia
kalah semasa persidangan. Tetapi Jokowi tidak terhenti di sana. Jokowi terus dengan plan dia, dikatakan biar kalah di WTO, di mana Indonesia akan stop untuk mengekspor bahan mentah. Bukan saja nikel, tetapi kalau kita tengok seperti bauxite, kopi, apa lagi, biji timah, tembaga dan banyak lagi, dikatakan Indonesia akan stop, tidak akan menghantar dalam bentuk bulat-bulat bahan mentah itu, dan Indonesia akan mengekspor dalam apabila bahan mentah itu dibuat tambah nilai ataupun dilakukan sterilisasi. Dan kalau kita tengok daripada Jokowi, dikatakan biar negara-negara di luar daripada sana dibuat bergantungan dengan Indonesia. Di mana negara-negara di luar sana memerlukan sumber-sumber daripada Indonesia. Jadi kalau kita tengok seperti apa yang terjadi di Taiwan, di mana negara Taiwan merupakan pengekspor utama chip, di mana banyak negara-negara di luar sana bergantungan dengan Taiwan untuk menerima bahan-bahan ataupun chip daripada, khususnya daripada Taiwan. Jadi Presiden Jokowi memberitahu kepada semua, Indonesia mau jadi seperti itu, di mana Indonesia mempunyai banyak bekalan bahan mentah seperti nikel, dan Indonesia mampu untuk menghasilkan seperti apa yang dihasilkan produk daripada Taiwan. Tapi indahlah ditiru bulat-bulat dalam pembuatan chip. Kemungkinan Indonesia akan membuat contoh macam bateri dan apa-apa yang berkaitan dengan nikel ataupun bahan-bahan mentah di Indonesia selepas dibuat sterilisasi. Inilah kalau kita tengok peranan ataupun strategi Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi, dalam memastikan ekonomi di Indonesia berkembang. Biar negara-negara di luar daripada Indonesia bergantung dengan Indonesia, dan kalau kita tengok memerlukan bahan-bahan daripada Indonesia. Nah, pada masa itulah kalau kita tengok perkembangan Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia pasti akan pesat membangun, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video.